Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2000, lebih 3000 tahun yang lalu. 1800 tambah 2000, 3819 tahun yang lalu. Cerita tentang air memancar. Saya kira ini hanya ada dalam buku-buku, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam sejarah. Ternyata hari ini tentang cerita air memancar saya dengar lagi pagi ini. Yang cerita siapa? Bapak Direktur Keuangan Ustaz Somad. Saya gali tanah untuk ngambil jeruk, keluar air. Itulah air mineral yang saya minum pagi tadi. Kenapa Allah berikan air ini? Andai tadi mereknya tidak dirubah, saya tak bisa bedakan ini air dari mana. Sama seperti yang selama ini saya minum. Dari mana air ini datang? Dari Allah. Untuk apa? Ternyata persiapan pembiayaan pondok tahfiz Al-Quran yang sudah dibina dari sekarang. Datang rasa malu saya dalam hati. Saya selama ini cuma ceramah saja. Siapa yang membantu pondok tahfiz Quran? Siapa yang membuka pendidikan Al-Quran? Siapa yang menolong anak yatim untuk sekolah bantu Quran? Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Makanan yang kau makan akan busuk, pakaian yang kau pakai akan lapuk, yang kau sedekahkan itu yang akan menolong di hadapan Allah. Andai ada yang bertanya, berapa anak tahfiz Quran yang Ustadz tolong? Yang tanya-tanya. Ternyata Bapak sudah buat duluan. Ini pondok tahfiznya, pembiayaannya dari mana? Allah yang memberikan. Makin kuat keyakinan saya. Lama-lama saya bingung. Saya datang kemari ini ceramah atau belajar? Ternyata ada ilmu yang ditulis di atas kertas, tapi ada ilmu yang datang dari Allah langsung real nyata. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, Allah akan menolong kamu. Ayat itu dari kecil saya sudah hafal. Ayat itu saya pelajari di Al-Azhar Mesir. Tapi kalau ditanya mana buktinya nyata, itu Allah menolong Nabi Muhammad. Apa kata? Itu kan Nabi. Mana real yang nyata sekarang? Hari ini saya mendengarkan ceritanya, kisahnya. Hari ini saya nampak real dengan nyata. Kalau kau tolong anak yatim, kau tolong pondok tahfiz Quran, kau tolong orang menghafal Quran, Allah akan menolong engkau. Sumber air mineral yang lulus lembaga badan pengawasan obat dan makanan menyatakan air ini layak. Siapa yang memberikan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ternyata tolonglah agama Allah ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah cemas. Kadang-kadang kalau terlalu banyak orang menakut-nakuti kita, kita jadi takut juga. Kita sudah berani, tapi karena ditakut-takuti orang, kita pun jadi takut juga. Ini Ustaz cerita tentang siapa? Tentang saya. Saking banyaknya yang membuli kita, kita jadi cemas juga lama-lama. Tapi rupanya semakin banyak cerita kita dengar tentang turunnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Jangan pernah takut dengan akhir masa pensiun, nanti saya akan makan apa, nanti saya... Berapa banyak orang berpikir nanti pensiun makan apa, malaikat maut datang malah sebelum pensiun. Malaikat maut tidak pernah datang melihat akte kelahiran. Berapa banyak orang sehat mati mendadak, yang divonis mati, enggak mati-mati. Saya berapa kali ketemu ceramah dalam pengurus masjid Ustaz Somad. Nanti habis ceramah kita makan ya, oke. Bedanya kalau di masjid lain setelah ceramah baru makan. Di kantor keuangan TNI sebelum ceramah udah makan duluan. Tabarakallah. Ketika selesai makan kata Pak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ustaz Somad, saya ini sudah divonis kata dokter kena jantung koroner, harus dibelah urat kaki naik ke atas. Terus saya takut Pak Ustaz ngelihat ayam potong dibelah. Jadi ya saya nggak dioperasi. Katanya berapa lagi umur Bapak? 2 bulan Pak Ustaz. Terus udah 2 tahun nggak mati-mati. Bukan saya ngatakan Bapak Ibu nggak usah cek. Saya tetap medical check up, tetap ke rumah sakit, tetap tanya dokter. Termasuk kurusnya saya ini pun saya sudah konsultasikan ke dokter. Apakah saya ini sakit Pak Dokter? Kata dokter di Batam, Ustadz Somad, Ustadz kalau mau lebih berwibawa tambah beratnya dikit. Gimana Pak Dokter? Minum susu kental manis 3 kali sehari. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Sebulan akan naik sekian kilo. Oke Pak. Sebulan saya minum, timbang, tetap. Saya tanya, Pak Dokter, sudah saya minum kok nggak nambah? Kata dia,
Ustadz terima aja, berarti sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sehat. Itu. Ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu tidak terlalu memaksakan diet ingin seperti saya. Kenapa gemuk? Yang penting sehat. Ibu, bapak, yang penting sehat, beribadah. Apapun judulnya, hidup ini adalah ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Cuman kekeliruan kita memahami ibadah terlalu sempit.